menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk kalian dipersilakan berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Untuk memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya mana? Oh iya, silakan. Duduk siap. Oke. Selanjutnya untuk mengetahui kalian ada yang tidak berangkat atau sakit atau izin atau bagaimana, nanti kita absen dulu ya anak-anak ya. Oke, yang pertama atas nama Adelia Nabila. Oke, selanjutnya Amira. Oke, terus perlu kalian ketahui bahwasannya bisa masuk ke lab komputer ya, tempat kita belajar ini itu ada tata tertibnya. Sudah tahu belum? Seharusnya kalian nanti tahu ya, dieling-eling ya, dihafal ya, diingat ya. Untuk tata tertibnya itu secara umum kalian yang pertama masuk dan keluar secara tertib. Tuh. Paham ya? Jadi nggak usah jalan, nggak usah merasa dulu-duluan gitu loh. Terus yang kedua, ketika pembelajaran kalian tidak boleh membuka program atau aplikasi di luar dari pembelajaran. Oke. Terus seperti yang sudah Bapak sampaikan pada kalian melalui grup WA, itu ya. Grup WA kalian itu sudah saya kirimi video pembelajaran. Sudah dibuka atau belum? Sudah paham apa belum? Belum. Oke, untuk kali ini nanti kita akan belajar tentang pembelajaran video yang sudah kalian buka itu tadi. Kalau misalkan belum paham ya nanti kita belajar bareng-bareng di sini gitu ya. Bahwasannya kita kan memasuki musim penghujan gitu ya, panas hujan. Jadi kalian itu perlu menjaga kesehatan. Terutama jangan makan makanan yang sembarangan. Oke. Terus yang perlu kalian ketahui juga, yang namanya orang belajar itu bisa meningkatkan derajatnya. Terutama kita sebagai orang Islam itu kan tahu ya, motivasinya apa? Siapa yang berilmu itu pasti akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Apa hubungannya dengan sukses? Kalian yang sukses enggak? Prinsipnya itu ditingkatkan derajatnya lah. Salah satu orang sirik, gitu kan ya? Makanya dalam hal ini kalian belajar ini menuntut ilmu biar sukses. Kita nanti akan belajar tentang Microsoft Excel. Kita akan belajar tentang pengolah angka, Microsoft Excel, fungsi dan formula. Kalian pelajari yaitu KI dan KD-nya. Satu, menggunakan fungsi formula perangkat lunak pengolah angka. Terus indikator capaiannya menggunakan fungsi formula perangkat lunak pengolah angka. Untuk IPK-nya atau indikatornya itu mempraktekkan fungsi formula ke dalam spreadsheet pengolah angka. Terus gitu ya. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran. Pertama, kalian peserta didik diharapkan mampu menggunakan fungsi formula pada perangkat lunak pengolah angka dengan disiplin dan sikap tertib
referensinya kita ambil dari internet, gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada menu tool dan toolbar, kalian perhatikan itu. Terus ada rumus aritmatika. Ini ada plus, penjumlahan, minus atau pengurangan atau negasi. Terus asterik, itu bintang itu untuk perkalian, terus slash untuk pembagian, terus persen untuk presentasi, terus syarat untuk pemangkatan. Selanjutnya ini nanti kita akan belajar tentang jumlah itu sum, gitu ya. Di sini nanti kita akan belajar jumlah, nilai sum, terus average untuk nilai rata-rata, terus untuk nilai tertinggi itu sama dengan max, terus untuk nilai terendah sama dengan min, terus jumlah siswa, jumlah data itu menggunakan rumus count, gitu ya. Ini videonya untuk ini Bapak kebetulan membuat video tutorial seadanya waktu itu. Oke, gitu ya. Ini nanti diputar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku kelas 7 SMP Negeri 1 Petarukan. Dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang analisis data. Untuk submaterinya masukkan rumusnya langsung saja sama dengan sum karena penjumlahan ya. Kurung buka. Kemudian kita pilih selnya yang akan kita jumlahkan mulai dari C6 sampai dengan C2. Kalian semua. Terima kasih. Bapak akhiri, bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara merapikan sebuah dokumen di Microsoft Excel. Di menu home, Pak. Oke. Selanjutnya, kalian udah paham belum? Paham belum? Paham ya. Nanti kita diskusi. Kalian nanti kita menggunakan model pembelajaran tutor sebaya. Apa itu tutor sebaya? Nanti ada dari kelompok kalian yang sudah bisa, yang sudah bisa, kacau. Bapak nanti akan membagi LKPD ya. Nanti LKPD-nya sebagai acuan nanti kamu praktek gitu. Ini diterima. Silakan diamati. Apakah ada yang mau ditanyakan? Average itu untuk membuat formula rata-rata. Jadi dari data tabel itu nanti dibuat rata-rata menggunakan fungsi rumus average. Untuk mengisi total jumlahnya bagaimana? Oke, untuk mengisi total jumlahnya berarti dari kamu perhatikan di sini kan ada total jumlah sama dengan upah kerja ditambah upah lembur kan gitu ya. Upah kerjanya mana? Ini. Terus upah lemburnya mana? Ini. Upah kerjanya itu berarti di kolom E7. Perhatikan, berarti sama dengan sini. Sama dengan E7. Di sini apa? Upah kerja ditambah upah lembur. Upah lembur di kolom berapa? Kolom F7. Berarti E7 ditambah F7, kemudian diakhiri dengan enter. Oke, seperti itu. Gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya oke, jadi kita ulang kembali. Untuk menghitung total upah itu upah sama dengan upah kerja ditambah upah lembur. Lah upah kerja itu ada di kolom E7, sel E7, ditambah upah lemburnya itu ada di F7. Berarti rumusnya bagaimana untuk total upah? Sama dengan E7 ditambah F7. Paham ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 beserta teman saya. Perkenalkan, nama saya Amira Karim.
Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Bagaimana cara menghitung nilai terkecil dan terbesar? Menggunakan fungsi min dan max. Oke, gitu ya. Tepuk tangan, yuk.